Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu kita ucapkan untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita akan siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita datang dengan kesungguhan hati untuk beribadah pada saat pagi hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan harus ada di tempat kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
our God. Sing with me how great is our God. And all that sing how great is our God. How great is our God, Jesus. Our God, sing with me how great is our God, and all that sing how great is our God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Sepanjang seminggu berjalan ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami boleh kembali menikmati hari Minggu yang luar biasa pada saat pagi hari Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, jemaat Tuhan datang pada saat pagi hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja Tuhan. Kau lawatilah jemaat Tuhan pada saat pagi hari dalam beribadah Tuhan. Kau berkati jalannya puji-pujian kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah semua yang kami lakukan, kami keluarkan dari mulut kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami siap bernyanyi, kami siap bersorak hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Seluruh jemaat yang siap untuk memuji Tuhan pada saat pagi hari, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada saat pagi hari kita boleh kembali berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersaudara sangka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, sorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Jemaat Tuhan yang percaya boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dari awal kembali bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersaudara sangka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya jemaat Tuhan untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Tangan patah semangatku. Tangan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita pagi hari ini Bapa ya. Ayo naikkan setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Tangan patah semangatku. Tangan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, mari kita puji nama Tuhan. Amin. Amin. Sampai di sini masih mau puji Tuhan, boleh angkat tangan dan kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu bersyukur. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Biar gunung pun beranjak, biar gunung pun beranjak, dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan tetap jadi pedoman kita selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan
Terima kasih Tuhan. You are holy. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb. Word is the Lamb. You You are holy. are holy. Jesus. Holy. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb. Worthy is the Lamb. Word is the Lamb. You You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb. Word is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb. Word is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb. Word is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb. Word is the Lamb. You are Dengan kasih Kristus, nanti saya minta kesediaan Ibu Nita untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau Allah kami yang maha kudus, Engkau Allah kami yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan di antara seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Seperti sungai yang mengalir Tuhan yang tiada berhenti. Demikianlah kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berbicara dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan kepada kami isi hati-Mu. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar saat ini, berbicaralah melalui hamba-Mu.
Singkapkan segala hal yang terselubung, supaya kami dapat mengenal apa dan bagaimana Tuhan yang kami sembah, apa dan bagaimana Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Ya Tuhan, penuhi kami, berikan hikmat dan pengertian yang benar akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai Bapa Gembala kami Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai terus bibir mulutnya, bertambah-tambahkan terus hikmat pengetahuan dari Allah yang Maha Tinggi, sehingga Dia boleh cakap mengajar kami di dalam firman kebenaran yang murni. Setiap kami sidang jemaat yang diajar, kami bertumbuh dan berbuah di dalam firman pengetahuan yang benar, dan buah-buah kami tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh tempat ini Engkau kuasai Tuhan. Hati dan pikiran kami ada dalam kendali Tuhan. Engkau merubah cara hidup kami, Engkau merubah cara pandang kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi yang coba mencari kami jauh dari Engkau Tuhan, saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan dipatahkan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Tanah hati kami yang baik kami siapkan untuk tempat taburan firman-Mu. Telinga seorang murid kami beri untuk mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan jika sebentar kami akan memberikan korban persembahan, terima kasih Engkau yang memampukan kami untuk mengambil bagian, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui tempat ini. Setiap persembahan-persembahan kami yakin dan percaya semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah yang perkasa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan meletakkan korban persembahan kita. Bagi yang bertugas, saya undang betapa baiknya Tuhan.
Tuhan boleh angkat tempat di bawah. Saudara diberkati. Amin. Oke. Tentunya dengan pujian, dengan penyembahan. Ini hilang-hilang Bapak Ibu Saudara suaranya kenapa? Tapi kita berdoa melalui kebenaran firman Tuhan kita semakin mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Oke, saudara siap membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka seri terakhir dari khotbah rentetan doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 13. Saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sesi terakhir pertemuan kita untuk seri doa Bapa kami, saya mau bicara tentang lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali pertemuan sesi pengajaran doa Bapa kami, kadang saya bergumul, Tuhan kira-kira masuk gak ini kebenaran firman Tuhan ini di setiap hati jemaat mendengar lalu menyadarinya bahwa kami bukan cuma mendoakan. Doa itu bukan persoalan berkata-kata komunikasi doang. Tapi ketika kita ngomongin ini itu setara, seirama, sebanding dengan cara hidup kita. Itu sebenarnya. Nah tetapi hari Kamis kemarin di ibadah kita di tempat ini ada seorang ibu bersaksi di mimbar di hari Kamis itu. Dia bilang dia dari Muslim, dia jadi orang Kristen. Mana bapak ibunya ada? Saudara. Lalu dia bertanya-tanya di dalam kekristenan itu doanya gimana sih kalau jadi orang Kristen gitu saudara kesaksiannya. Kalau di Muslim kan ada doa. Masuk kamar mandi ada cara berdoanya. Doa makan cara berdoanya ada. Jadi ada cara-caranya tersendiri saudara. Doa apa saja yang dilakukan orang Muslim itu ada. Tapi kok di Kristen apa ya? Kalau dia pikir doa apa? Jadi waktu itu dia hanya tahu di Alkitab ada doa Bapa kami. Lalu dia belajar mendoakan itu setiap hari. Mendoakan itu tiap hari. Mendoakan tiap hari. Lalu kemarin dia bilang ketika dia ikut rentetan penguraian doa Bapa kami. Dia mendapat makna dari ini saudara. Jadi saya juga jadi dikuatkan. Oh bahwa ternyata khotbah ini, pengajaran ini juga masuk dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Nah kita sudah sampai ke bagian terakhir. Kita mau bicara tentang kenapa Tuhan waktu mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Ada kalimat ini yang kita akan bahas hari ini apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jadi besok kalau jadi doa Bapa kami itu Anda mau nyebutkan dalam doamu boleh, Anda tidak sebutkan juga boleh, tapi waktu Anda berdoa Anda ingat bahwa dalam isi doa itu makna ini harus teraplikasi dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lihat maknanya di dalam hidup kita apa waktu kita doa. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kita cuman lihat sepintas lalu, baca sepintas lalu, kalimat ini biasa saja. Tapi coba kalau kita renungkan, kita temukan kenapa Tuhan ngajar. Kalau bilang sama Tuhan dalam doa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai. Apa dan siapa yang dimaksudkan pada dalam kalimat ini. Kenapa saya bilang apa? Apa itu artinya makna kalimatnya. Kalau siapa artinya apa atau siapa oknum yang ada di dalam kalimat ini saudara. Saya mulai dari kata ini urutannya dia. Lepaskanlah kami. Kita mau belajar dari kata ini dulu. Lepaskanlah kami. Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunani kata lepaskan itu ditulis rusai. R-H-U-S-A-I. Rusai. Rusai itu artinya selain punya arti melepaskan. Tapi dia juga punya arti menyelamatkan dan menarik dari. Jadi rusai itu melepaskan itu artinya apa? Menarik keluar dari. Jadi Bapak Ibu Saudara waktu kita berdoa sama Tuhan kalimat
lepaskan, artinya kita bilang sama Tuhan, tarik kami dari. Bapak Ibu Saudara, berarti dari kalimat ini, lepaskanlah kami, saya menangkap pertama, anak Tuhan tidak lepas daripada kelemahan bahkan kejatuhan. Waktu kita bilang lepaskanlah, berarti orang yang berseru lepaskan dia sedang apa? Terikat. Berarti anak Tuhan masih bisa terikat. Ingat ini saudara. Kedua, kalau punya makna selamatkan. Selamatkan artinya kita sedang ada dalam ancaman. Berarti anak Tuhan bisa ada dalam ancaman, ada dalam intimidasi, ada dalam hinaan, ada di dalam teror seseorang. Jadi kita doa Tuhan selamatkan. Haleluya. Lalu kalau kalimat rusai itu artinya tarik keluar dari. Berarti tarik keluar dari atau keluarkan dari itu artinya orang Kristen masih bisa apa? Keluar dari. Di dalam lubang, keluar dari lubang. Keluar dari tahanan, keluar dari jerat. Haleluya. Oke, kita lihat dulu ini. Bahwa jadi orang Kristen itu ketika kita bilang, oh aku udah orang Kristen. Hidup kita aman, hidup kita nyaman. Padahal dalam kekristenan Tuhan ngajarin kita, semakin kita berserah, semakin kita dekat Tuhan. Hidup dalam pergumulan, sepakat dengan Tuhan. Hidup kita itu ada di sini. Di dalam ancaman-ancaman, di dalam jerat, dan di dalam tipu muslihat dan siasat si jahat. Nah itu yang pertama dari kata makna lepaskanlah kami. Yang kedua maknanya adalah ketika kita bilang lepaskanlah kami. Itu artinya pertolongan hanya dari Tuhan. Doa ini gak bilang kami melepaskan, tapi melepaskan kami. Berarti bukan kami yang melepaskan diri kami sendiri, tapi kita berseru lepaskanlah kami. Berarti ada oknum yang lain yang mampu melepaskan kita. Dan saya percaya yang melepaskan kita itu adalah Tuhan. Maka saya ambil kesimpulan, orang Kristen tidak ada pertolongannya di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, selain hanya Tuhan saja. Dalam Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Boleh bilang amin? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Berarti tidak ada pertolongan selain Tuhan. Biar kita punya backingan, biar kita punya orang yang bisa backup hidup kita. Saya kasih tahu bahwa doa ini mengajar cuman Tuhan yang bisa kasih kita kelepasan. Haleluya. Yang kedua kita pindah kalimat. Daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mau bicara tentang yang jahat. Di dalam Alkitab Yunani, Alkitab bahasa Inggris, kata yang jahat itu ditulis tou ponero. Tou ponero. Tou ponero itu punya dua makna. Pertama adalah itu menyangkut kejahatan yang dilakukan secara umum. Atau itu lebih kepada perbuatan jahat. Makanya lepaskanlah kami daripada perbuatan-perbuatan jahat. Tapi toponeron itu saudara punya makna kedua. Itu menunjuk kepada oknum atau pribadi yang membuat kejahatan. Makanya para teolog lebih suka menerjemahkan ayat ini begini. Lepaskanlah kami daripada si jahat. Perhatikan. Kenapa? Karena si jahatlah yang menyodorkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin. Makanya di awal saya bilang mari kita selidiki apa dan siapa di dalam kalimat ini. Maknanya apa? Saudara. Nah berarti yang kedua adalah kita harus tahu bahwa
kita itu dilepaskan daripada apa? Si jahat. Dia adalah oknum yang membuat orang percaya ada dalam kesusahan dan ada di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maka dari itu waktu saudara menyebut doa ini, menyebut kalimat ini, maka kalimat ini punya makna begini. Doa tidak hanya sekedar ngomong sama Tuhan, bilang Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Tidak. Menjaga, melindungi beda dengan menolong kami. Benar gak saudara? Karena menolong artinya hidup kita sudah terjerembab. Haleluya. Hidup kita sudah jatuh. Hidup kita sudah terlentang. Jadi kita perlu ditolong. Boleh bilang amin? Jadi kalimat ini menegaskan bahwa kita berseru kepada Tuhan supaya Tuhan secara aktif menolong hidup kita dari jerat-jerat si jahat. Boleh bilang amin? Oke, berarti hidup kita selalu ada dalam tantangan. Hidup kita berkemungkinan jatuh, berkemungkinan ditawan, berkemungkinan diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikerjakan oleh si jahat. Tapi kita harus tahu bagaimana Allah kita yang satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Bagaimana cara dia menolong kita? Anak sekolah minggu punya lagu. Apa Ibu? Tentang penolong satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yang lain gak sungguh-sungguh, tapi yang sungguh cuma satu. Haleluya. Haleluya. Yesus itulah apa katanya? Satu-satunya penolong yang sungguh-sungguh. Dia kalau nolong kita nggak pamrih, nggak butuh pamrih, saudara. Haleluya. Karena memang pekerjaannya ketika menyelamatkan kita, menjadikan kita anak yang berseru ya Bapa, kita pasti ditolong dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Oke, bagaimana cara dia menolong? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Pertama, dia menolong kita melalui firman. Haleluya. Firman itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Siapa yang menyelamatkan? Firman. Haleluya. Firman itu kekuatan Allah karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Haleluya. Jadi pakai firman. Kenapa kita menang? Kalau Tuhan mau bekerja memenangkan kita, dia pakai firman. Makanya firman jangan cuma di otak, tapi di kehidupan kita, di perilaku kita. Karena perilaku firman itulah yang menyelamatkan kita. Waktu dia dicobai, apa dia bilang kepada iblis? Sebab ada tertulis. Sebab ada firman. Jadi cara kerja Allah adalah memakai firman Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 17 firman itu adalah pedang. Haleluya. Saudara, mau hidup dengan firman? Mau pakai firman jadi senjata? Mau pakai firman jadi kekuatan kita? Firman itu jangan ada di luar hidup kita. Harus ada di hidup kita. Karena dia mau bekerja melalui firman itu. Yang kedua, bagaimana Tuhan menolong kita? Melalui pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Kenapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang mengajar dan yang memimpin kita kepada kebenaran, kata firman Allah. Saya gak usah baca-baca ayatnya, saudara. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Hanya dengan Roh Kudus kita pasti menang. Makanya cara hidup kita harus hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kudus itulah yang menolong hidup kita. Membawa kita pada kebenaran. Waktu iblis menjerat kita untuk salah, menjerat kita untuk jatuh. Tetapi Roh Kudus bawa kita kepada kebenaran. Dia tarik kita untuk salah. Tapi Roh Kudus bawa kita kepada kebenaran. Inilah cara Allah. Sekalipun kita sampai lemah dan kemudian jatuh, Tuhan bilang kita gak sampai tergeletak. Karena ada kekuatan Tuhan yang bisa mengangkat kita untuk terus kita ada di dalam kebenaran. Haleluya.
Nah, ini lihat cara kerja Tuhan terhadap kita supaya apa? Waktu kita terikat, waktu kita terkungkung, terjerat, Tuhan melepaskan kita dengan dua kekuatan ini. Kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nanti semua ini akan terakumulasi dalam ulasan terakhir saya di khotbah ini. Kenapa firman dan Roh Kudus? Kenapa saudara? Ya, oke. Jadi itu cara kerja Allah menolong. Kita berdoa kepada Dia yang seterusnya menolong kita. Dan Dia bekerja dalam kita dengan firman dan dengan Roh Kudus. Boleh bilang amin? Sampai sini paham saudara? Haleluya, sampai sini paham? Nah, yang kemudian bagaimana cara Allah tolong kita? Sekarang bagaimana respon kita yang ditolong? Haleluya. Bagaimana respon kita ditolong? Oke, saudara sebenarnya Anda nggak ngeresponin apa-apa, saudara Tuhan bisa tolong. Malah justru Anda tidak bisa berbuat apa-apa, lu biasa menyerah aja nggak berbuat apa-apa, Tuhan tolong. Tapi menurut saya Bapak Ibu Saudara, menyerah dan tidak berbuat apa-apa merupakan reaksi kita untuk dijadikan alasan Tuhan tolong kita. Sama seperti ketika seorang yang terancam mati tenggelam. Kalau ada penolong yang datang berenang menolong kita, saudara-saudara, reaksi kita yang pasti supaya aman ditolong adalah apa? Adalah apa? Diam. Diam bukan tidak berbuat apa-apa. Tapi diam adalah cara kita memberikan kelegaan, keleluasaan. Tuhan tolong kita. Kita berontak, kita bergerak. Oh, kita ingat ada yang ngajarin kita berenang, kita mulai pakai gerakan. Padahal itu menghalangi tangan Tuhan yang menggenggam hidup kita. Haleluya. Makanya ketika kita mengerti hanya Tuhan yang mampu menolong kita, ada reaksi dari kita supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupan kita. Ini yang kadangkala yang tak sampai dilihat orang. Orang hanya sampai berseru, engkau penolong yang ajaib. Dia nangis-nangis di gereja, minta pertolongan Tuhan, minta jamahan Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Tapi waktu Tuhan tolong, dia sedang mengayuhkan tangannya untuk menolong dirinya sendiri. Haleluya. Saya tanya sama saudara-saudara, kalau saudara senang-senang, aman-aman, gak ada masalah, datang gereja gak? Gak ada masalah, datanglah. Kalau ada masalah, tekanan banyak, hiruk pikuk kehidupan, menyedihkan, menyakitkan, datang gereja enggak? Kadang kita udah lupa karena kita mulai cari pertolongan Tuhan di tempat lain. Saudara-saudara, diam di rumah Tuhan. Tuhan bilang, dari rumahku kami memberkati engkau. Kata kami itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di Alkitab ada, nanti Anda baca. Anda lihat kalau engkau datang di rumah Tuhan. Makanya bergereja itu bukan persoalan ketengan, saudara. Haleluya. Nanti sebentar saya mau kasih ulasan tentang ibadah. Saya sebenarnya mau bikin konten tentang jangan menghakimi orang beribadah. Karena saya lihat, apa ibadah? Ibadah lo, tapi hidupmu gak berubah, saudara. Tapi saya gak sepaham, nanti saya kasih tahu sebentar. Saudara, waktu engkau datang menyerah sama Tuhan, itu cara Anda sedang memberi dirimu ditolong Tuhan. Haleluya. Mari saya memperjelas ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu hal ini? Karena yang menyesatkan kita, yang membuat kita terjerembab, yang memenjarakan kita, yang membuat kita terjerumus dalam lubang itu, saudara, bukan oknum biasa. Haleluya. Dia bukan oknum yang kita bisa, enggak bisa saudara-saudara. Dia lebih pintar dari kita, lebih punya pengalaman kita. Asam garam dia sudah banyak makan. Kita baru hidup belum sampai 50 tahun. Dia sudah setua abad dunia ini. Kita enggak bisa lawan dia, saudara. Haleluya. Jadi kita harus punya jurus untuk ngalahin dia. Dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8. Coba kita ini dulu sebelum kita masuk kepada apa sih yang harus kita kerjakan waktu kita kerjakan. Dan saat itu Tuhan menyatakan bahwa dia penolong. Makanya saya doa, Tuhan engkau penolong satu-satunya. Tapi engkau gak bersikap untuk siap ditolong Tuhan. Ini kekeliruan yang paling besar, Bapak Ibu Saudara.
Engkau bersikap nggak ada dalam momentum Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya. Akhirnya momentummu terlepas lagi, kesempatanmu terlepas lagi. Tuhan mau tolong engkau nggak ada di situ. Kenapa engkau berusaha dengan caramu sendiri? Tapi kita baca dulu ini. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis dengan tegas mencatat bahwa firman dengan tegas mencatat bahwa iblis itu digambarkan sebagai singa. Seperti singa. Kenapa enggak seperti badak yang kulitnya kebal, saudara? Kenapa enggak seperti gajah yang ukuran badannya bisa 10 kali lebih besar, lebih kuat? Tapi kenapa sama seperti singa? Sebagai raja hutan, raja rimba, saudara. Anda tahu singa menangnya di mana dengan binatang yang lain? Singa itu punya nyali yang paling besar dari semua binatang hutan. Pernah lihat singa berantem melawan jerapah yang tingginya bisa 10 kali lipat. Singa itu gak peduli kamu tinggi, kamu gede, kamu besar. Yang penting dia lawan dulu. Kalah nomor 2. Kita kan ngelihat dulu, aduh janganlah mundur dah sebelum hancur. Singa bukan gitu saudara. Singa banyak di medan peperangan kalah. Tapi singa punya mental gak pernah mundur. Haleluya. Nggak pernah mundur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ini disodorkan, iblis sama seperti singa. Lombok ya kita harus punya mental kalahin singa dengan mental yang lebih besar dari mental si singa. Haleluya. Ini kok persoalan mental. Coba kalau saudara lihat di pertarungan-pertarungan, saudara. Itu mereka apa? Konferensi, ketemu saudara. Untuk kasih tahu, kamu kuat. Itu perang mental, saudara. Mukanya dijahat-jahatin. Padahal ronde pertama langsung KO dia. Ini mental kita. Coba singa itu apa? Cuman mengaum. Hanya mengaum kok. Apa engkau sudah digigit? Tidak. Tapi banyak orang yang kalah dengan auman. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, mental kita dibangun. Jangan mental cengeng. Nangis cepat, ketawa lambat. Saudara. Haleluya, mental kita jangan ambruk, jangan jatuh saudara. Yang saya tangkap dari sini, sehebatnya singa dengan mentalitas yang tinggi. Ternyata dia hanya bisa menjangkau siapa? Coba baca baik-baik. Siapa yang dia jangkau dalam ayat ini? Alkitab memberi kita pengertian supaya kita tahu. Sadar, jaga-jagalah. Wah, perhatikan ini. Kalau lawanmu itu seperti singa, iblis seperti singa. Perhatikan ini. Si iblis berjalan keliling. Dia gak pernah tidur di rumah. Keliling. Ya ada yang suka keliling sini? Yang gak pulang-pulang rumah? Saudara-saudara. Keliling. Apa? Seperti singa yang apa? Mengaum. Dan apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti kalau ada orang yang dapat ditelannya, ada orang yang gak dapat ditelannya. Siapa orang yang gak dapat ditelannya? Adalah orang yang gak pernah takut hanya dengan auman. Haleluya. Kita punya suara lebih besar dari suara singa. Gak usah takut. Awas lu gak makan besok. Aduh ya mau makan apa saya besok? Gereja terus aja lu makan, kasih makan apa anakmu. Kita mulai ketakutan. Mentalitas kalah kita saudara. Haleluya. Engkau tahu gak satu-satunya penolong cuma Tuhan? Kalau mentalmu ambruk, gimana Tuhan yang menolong hidup saudara? Bangun mental kita. Haleluya. Bangun semangat kita. Waktu kita berdoa, Tuhan apa tadi doanya? Lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Kita sedang menyuruh hidup kita sendiri untuk punya mental yang kuat dalam Tuhan. Tantangan, ujian, cobaan, saya terus maju. Mental saya gak boleh dikalahkan, gak boleh dihancurkan hanya dengan auman dari kuasa kegelapan.
Oke, mari kita lihat yang pertama. Dari respon orang percaya menghadapi singa, menghadapi iblis itu saudara. Dengan aumannya. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara belum tahu jurus untuk kalahin dia. Jurus untuk memenangkan pertarungan saudara. Jurus untuk Allah dengan leluasa menurunkan tangannya, menolong kita, mengangkat kita dari lubang kejatuhan kita. Dari perangkap iblis saudara. Ini dia. Perhatikan kalimat ini. Ini pendek. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari dan ia akan lari daripadamu. Kalau kita apa? Lawan. Jadi kalau kita sudah mental jatuh, kita nggak bisa lawan. Kita nggak bisa maksimal. Dalam kita menerapkan firman dalam hidup kita. Dalam kita membiarkan keleluasan Roh Kudus bekerja untuk menolong kita. Kenapa? Karena kita sudah takut. Mental kita sudah jatuh oleh apa? Auman, tantangan, persoalan hidup kita. Haleluya. Iblis lari daripada kita. Karena kita lawan. Begini cara melawan dia. Ayat pertama perhatikan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perjuanganmu di dunia ini, tantanganmu, peperangan hidupmu, yang kadangkala engkau ada di level rendah, engkau lemah, lalu engkau kalah jatuh, engkau jangan biarkan hidupmu terbawa arus dalam kelemahanmu. Angkat hatimu dan bilang, Tuhan, engkau penolong satu-satunya yang sungguh. Tapi engkau harus benahi dari dalam diri saudara supaya permintaan pertolongan Tuhan itu sinkron dengan cara hidup saudara yang pantas ditolong. Apa itu? Engkau membangun ketundukan kepada Allah. Ini dia. Ngomong apa? Ketundukan. Tunduk itu bahasa Indonesia bilang ketaatan. Bangun ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Yang tolong kita bukan kita, Tuhan. Tapi bagian kita ditolong Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Haleluya. Itu taat itu hupotaso. Bahasa Yunaninya. Hupotaso itu artinya submit to one's control. Hupotasonya. Submit, tunduk kepada kontrol seseorang. Allah tuh mengerjakan pertolongannya by firman dan Roh Kudus. Kepada siapa? Orang yang nundukin dirinya kepada dia. Lalu iblis bisa lari dan kita kalahkan dan kita lawan. Kenapa? Karena kita sedang tunduk kepada dia. Melepaskan hidup kepada kontrolnya. Tuhan bilang kiri kita kiri, kanan kita kanan. Maju kita maju, tenang kita tenang. Sabar kita sabar. Berdoa kita berdoa. Kenapa? Kita dalam kontrol Tuhan. Haleluya. Itu subordinate, itu kata tunduk. Yang kedua arti kata tunduk adalah apa? Subordinate. Apa itu namanya? Menaruh hidup lebih rendah. Menempatkan diri lebih rendah. Berarti kita itu harus jadi bawahan. Dan ada atasan kita. Jenderal. Yang ngatur hidup kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada yang ngatur, engkau biarkan hidupmu diatur. Taruh di bawah, jangan Anda di atas. Saudara-saudara ini berkati Tuhan, Anda belajar menjadi hamba yang baik kepada pimpinanmu, kepada atasanmu, kepada Allah yang ngatur hidup kita. Haleluya. Kita nggak boleh ngelawan jenderal kalau jenderal nyuruh kita buat apa saja. Haleluya. Haleluya. Kadang yang dia suruh nggak masuk akal, siap jenderal, kerjakan, lakukan saudara. Pergi kerjakan. Gagal tinggal lapor. Gagal jenderal. Jangan lu lawan di depan jenderal. Dia tempeleng saudara. Amin. Haleluya. 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 Ya, yang terakhir subordinate itu adalah reflexively to obey. Refleks, taat secara refleks. Haleluya. Itu tuh subordinate. Itu tuh tunduk saudara. Nan tunduk itu adalah waktu kita dengar firman secara refleks taat saja. Haleluya. Taat saja. Taat saja. Taat saja. Artinya kita nggak pakai pikiran ngelawan tuh firman saudara. Haleluya. Saudara, selama itu permohonan minta pertolongan kepada Tuhan.
masih tetap dalam pergumulan hidup saudara? Masa saya harus, saudara, itu refleks pekerjaan, itu gerakan refleks, saudara. Saya pernah jelaskan sini, itu gerakan yang lebih cepat dari otak kita. Ada yang latah di sini, saudara, dia cepot. Dia jatuh. Dia enggak, itu udah kebiasaan, saudara. Udah jadi habit, udah jadi kehidupannya, saudara. Waktu firman kita dengar, wow, haleluya. Kita mulai belajar mentaatinya secara refleks. Inilah alasan-alasan yang Tuhan pengen lihat dari kita untuk ditolong Tuhan. Hari ini ada yang sedang dalam masalah besar dan mungkin otak bilang, ini nggak mungkin. Saya mau kasih tahu, lebih baik engkau bilang ini nggak mungkin daripada engkau bilang, boleh kok. Saudara ingat, kata boleh kok ini. Hati-hati karena ini ada jerat untuk saudara tahu cara menolong dirimu sendiri. Tapi kalau Anda bilang, waduh ini sudah gak mungkin. Kata gak mungkin artinya itu saya menunjuk. Ini masalah gak bisa, udah gak mungkin. Saudara harus cari tahu melalui doa ini. Cuman Tuhan kok yang bisa membuat ketidakmungkinan menjadi mungkin. Haleluya. Aduh ini gak mungkin sembuh. Udah gak mungkin. Udah seluruh dokter ahli udah tolak. Udah gak mungkin. Engkau lihat doa ini. Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Cuman engkau lihat gak mungkin. Dia yang engkau serukan namanya akan menolong yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi hidup saudara. Jadi saya bilang lebih baik engkau bilang, wah ini sudah gak mungkin. Supaya engkau apa? Tunduk sama dia. Menyerah kepada dia. Taat secara refleks. Aduh udahlah taat saja. Haleluya. Amin saudara. Yang berikut adalah di dalam kalimat 1 Petrus tadi. Berjaga-jagalah dan sadar. Artinya engkau harus on terus. Haleluya. On terus. Saudara gak pernah lupa dengan firman. Itu hidup dalam hidup saudara. Ini cuma bagian dari proses tunduk. Engkau saudara berjaga-jaga, mawas diri Bapak Ibu Saudara. Lalu ada yang ingin saya jelaskan sama saudara sebagai bentuk daripada bentuk tunduk ya. Untuk itu bisa berdoa saudara ya. Matius pasal 26 ayat 41 berkata berjaga-jaga berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu sudah minggu lalu saya kasih tahu. Lalu ini kalau hubungannya dengan bahwa Yesus itu bahwa Yesus menolong kita melalui apa? Firman Allah, firman yang adalah selengkap senjata Allah. Berarti kita apa? Harus hidup dengan firman. Nah ini kaitannya Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Berkata begini, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalimat ini kita mulai dulu. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ya, segala jenis kejahatan. Jadi apapun jenis kejahatannya ada perintah sini. Apa? Jauhkanlah. Jadi bagian yang lain setelah kita taat, kita pun berupaya menjauhkan diri. Bukan Tuhan kasih jauh, tapi kita loh yang memberi keputusan pada diri kita sendiri. Kita yang menjauhkan diri. Sudah tahu lubang kita masuk, jauhkan diri saudara. Haleluya. Jangan coba-coba bermain di pinggir jurang. Jangan coba ngambil resiko saudara. Karena kadang-kala dosa itu belum cepat dapat dihukum. Malah saking enak kita lupa. Semakin hari kita semakin terjerumus. Kita belajar kalau ini suatu peringatan, jauhkan diri. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita kadang-kala tetap Tuhan tolong tapi kita tetap ada di situ karena kita sendiri gak pernah belajar menjauhkan diri. Boleh bilang amin? Haleluya. Nah kalau kita menjauhkan dari sini, kepada hal apa kita mendekatkan diri? Mari kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 25. Oke. Sudah? Lihat. Janganlah kita menjauhkan diri. Jadi kalau tadi jauhkan diri dari apa? Segala jenis kejahatan. Cara menjauhkan diri dari jenis kejahatan supaya kita nggak dipakai, begini, supaya kita nggak jatuh dalam jerat iblis. Gini Bapak Ibu, janganlah kita jauhkan diri dari pertemuan sama-sama ibadah kita.
Boleh bilang amin? Ulang, enggak, cuman 12 yang amin ini. 12, saya langsung 12 orang bilang amin. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah itu bukannya pertemuan. Banyak berdoa itu ibadah. Tapi ini pertemuan ibadah kita. Jangan jauhkan diri. Bilang amin. Oke. Kenapa? Supaya kita enggak dekat dengan yang kita hindari tadi. Perhatikan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling sama-sama 2, 3 menasehati terus dan semakin giat melakukan apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penting gak ibadah? Penting gak pertemuan-pertemuan ibadah? Penting gak ibadah seperti ini? Penting. Salah satu siasat kita untuk terus menjaga diri untuk jangan jatuh ke dalam jerat-jerat iblis. Kita setia ibadah. Saya kasih tahu, semakin kita nggak ibadah, semakin berpeluang kuasa kegelapan membawa kita dijerat, terjerumus. Semakin kita nggak ibadah, semakin lemah kita. Saya mulai dari apa yang saya pikir. Setiap kali saya nonton YouTube, saya nonton TikTok, saya nonton apa lagi saudara. Saya baru jadi TikToker 2 bulan ya, belum sampai saudara. Tolong di like, di share, di subscribe, di sisi saudara ya. Setiap saya baca, ini pendeta MTH, khotbah yang saya miris aja saudara. Lalu saya ambil kesimpulan, mungkin mereka bukan gembala sidang. Jadi mereka bilang gini, saudara untuk apa ibadah kalau hidupmu nggak berubah? Sepintas lalu benar kan? Oh coba saudara. Yang dibilang dengan berapi-api. Untuk apa kamu ibadah? Untuk apa kamu pelayanan? Kita ibadah. Hidupmu gak berubah. Untuk apa engkau ibadah dengan motivasi yang salah? Engkau datang cari berkat. Engkau datang. Saudara, sepintas itu betul. Tapi yang salah adalah jangan menghakimi orang beribadah. Waktu kami merintis cuman 5-6 orang, itu 4 orang motivasinya salah. Tidak semua orang dalam gereja punya motivasi benar. Yang gak benar jangan dilarang ibadah. Ibadah gereja itu sama dengan rumah sakit, bahwa rumah sakit membutuhkan siapa? Yang sakit, bukan yang sehat. Mari kita lihat, berpikir sejenak. Seandainya betul ada orang di luar sana gak berubah cara hidupnya, dihubungkan dengan ibadah. Lalu kita bilang, kenapa kamu masih beribadah? Atau gak sia-sia kamu ibadah, hidupmu gak berubah. Saya tanya, kalau dia kemudian dengar dan dia, oh ya, karena saya masih belum berubah, saya gak usah ibadah. Saya tanya, mungkin bisa berubah gak dia? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau engkau lagi sakit hati, kalau engkau memutuskan gak ibadah, ada kemungkinan dipulihkan gak sakit hatimu? Bagi saya itu gak mungkin. Bagi saya itu gak mungkin. Makanya ada orang sakit hati, lagi dijelekin orang, engkau harus datang ibadah. Orang yang gak berubah hidupnya, hanya dimungkinkan waktu dia kumpul dalam pertemuan ibadah. Kenapa? Karena pertama di sini ada kata saling menasihati. Siapa yang nasihin saudara? Boleh banyak orang, boleh semua orang. Tapi yang dimaksudkan orang yang menasihati hidup kita adalah orang dalam pertemuan ibadah. Enggak sembarang orang. Lalu di ibadah dapat apa? Di ibadah dapat firman. Coba kita lihat firman. Apa Alkitab bilang tentang firman Allah? Iman timbul dari mendengar firman. Jadi memang dia datang dengan motivasi salah. Dia datang untuk jadi orang kaya di gereja. Salah dia. Datang untuk jadi pertolongan. Betul ada orang bilang, oh engkau datang sama menjadikan tuan dukun. Memang pertama salah. Tapi apa yang merubah dia? Supaya dia punya cara yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Dia dengar firman Allah. Dan hanya firman yang bisa merubah dia. Lama-kelamaan jadi benar. Lama-kelamaan jadi betul. Lama-kelamaan jadi seturut dengan firman Tuhan. Bapak saya muslim, Bapak Ibu Saudara. Nikah sama ibu saya. Saya tahu dia nggak Kristen sungguh-sungguh. Cuma karena nikah sama ibu saya. Ibu saya cantik kan. Bapak saya orang Gorontalo. Muslim tulen. Pernah satu waktu Bapak Ibu Saudara, dia baru keluar gereja, belum 10 meter dari pintu gereja, udah berantem.
saudara. Jadi apa yang dia dengar di dalam? Dan saya anak sekolah minggu kecil yang berjalan di belakang. Lihat di belakang mereka berantem. Bertahun-tahun begitu dia. Formalitas. Tujuan gak betul. Tapi sebelum dia wafat kemarin. Bahkan lama sebelum itu. Pendeta di kampung saya bilang begini. Di jemaat sini gak ada sesetia bapakmu. Coba lihat. Coba kalau bilang kamu percuma ibadah. Mukul-mukul istri. Dia gak ada perubahan. Makanya ada jauh lebih baik pernyataannya seperti ini. Tolong ibadahmu harus sinkron dengan cara engkau berbuat di luar sana. Gitu. Begitu. Mungkin saudara datang hari ini untuk ingin menjawab sakit hati saudara. Tapi datanglah firman yang ubah kok. Bukan pendeta, bukan. Pendeta nggak ada kuasa mengubah. Pendeta hanya ngasih tahu apa yang harus engkau tahu dari firman Allah. Bukankah berapa waktu yang saya bilang, waktu engkau datang ibadah, engkau datang gereja, engkau sedang diajar. Ini sekolah. Haleluya. Supaya engkau ngerti, paham apa yang kau kerjakan. Bapak ibu saudara, inilah yang sering kali kalah dari kita. Tangan kita itu Tuhan engkau penolong satu-satunya. Tolong kami. Tapi waktu Tuhan mau menolong kita. Kita nggak ada di tempat di mana kita berpotensi ditolong Tuhan. Lari kita keluar. Ninggalin Tuhan. Saya bilang gereja adalah rumah sakit. Dan yang datang adalah orang sakit. Makanya saya nggak pernah mandang remeh. Sekalipun saya tahu saudara datang tidak betul sungguh-sungguh. Tapi waktu engkau datang, saya cuma angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Ada firman yang dia sudah dengar. Biar dia dapat diubah oleh firman yang dia dengar. Gitu saudara. Karena itu, sesama umat gereja, jangan saling menghakimi. Haleluya. Kalau ada temanmu yang lemah, temanmu yang gak sungguh-sungguh, temanmu yang cuma setor muka, saudara di sini datang saling menasehati. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa banyak orang yang jalani kekristenan nggak melihat kepentingan ibadah ini. Beribadah sangat erat hubungannya dengan pertolongan Tuhan. Karena di ibadah ada kehadiran Tuhan. Di ibadah ada firman Allah. Dan saya percaya di sini ada Roh Kudus yang akan menolong hidup kita. Haleluya. Itu kenapa kita ngelarang orang ibadah? Besok engkau dengar TikTok gitu. Jangan ditaruh di hati. Dia bukan gembala. Saya baru 32 tahun sudah jadi gembala. Jadi segala model jemaat, tampang jemaat, bentuk hidung jemaat, saya sudah tahu. Bentuk jidatnya yang cuma sampai sini, ada yang sampai belakang, ada yang semuanya habis. Tahu saya. Tapi nggak pernah ada yang saya bilang, ngapain lu ibadah? Tapi saya mau bilang, sinkronkan caramu beribadah dengan cara hidupmu di sana. Supaya engkau nggak jadi batu sandungan. Dan Tuhan gak dipermuliakan dalam hidup saudara. Waktu engkau memuliakan Tuhan di awal khotbah ini, itulah alasan Tuhan akan memuliakan kita. Kalau kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan tinggikan kita. Ada lagi kalimat, engkau datang ibadah bukan untuk mendapat sesuatu, tapi engkau harus memberi sesuatu. Saya kasih tahu kebalikannya. Engkau beribadah pasti dapat sesuatu. Haleluya. Engkau datang mau minta sama Tuhan, Tuhan sudah cukup memberi engkau kesehatan. Kalau engkau ke gereja cari Tuhan, ini lagi. Kalau engkau ke gereja cari Tuhan, Tuhan gak perlu engkau temukan di gereja. Di rumahmu juga ada Tuhan. Tapi beda menemukan Tuhan di gereja dan menemukan Tuhan di rumah itu beda. Haleluya. Tanggal 15-16 saya ngajar lagi saudara di STT. Tentang rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan gak penting, kenapa Tuhan disuruh? Musa disuruh Tuhan bangun rumah Allah supaya aku tinggal diam di rumahmu. Dan prototipe ini berlaku sampai perjanjian baru dan sampai sekarang ini. Kenapa harus ada gereja? Supaya orang beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka inilah intinya. Kalau engkau mau ditolong Tuhan, mengakui Tuhan penolong satu-satunya, sadar bahwa engkau bisa jatuh, terjerat, bisa terpenjara oleh kuasa si jahat. Engkau sibukkan diri ini dengan hupotaso, dengan taat, dengan tunduk, dengan beribadah kepada Tuhan.
maka saya percaya pertolongan Tuhan pasti nyata bagi hidup kita. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Saya percaya seberapa kita yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Saudara-saudara, bangun cara beribadahmu yang baik. Perlahan demi perlahan, saudara. Hidup kita harus berproses kepada kebenaran. Hari ini mungkin kau sakit, datang ke gereja. Ya memang gereja untuk orang-orang yang sakit. Kata Yesus sendiri, hanya yang sakit yang perlu tabib, yang sehat nggak perlu. Hari ini siapa yang mau ditolong Tuhan? Saudara bilang aja dalam hati, Tuhan, saya adalah pribadi yang hari ini butuh pertolongan Tuhan. Dan saya ada di rumah Tuhan beribadah kepadamu. Saya mau angkat tangan saya Tuhan di hadapan-Mu, supaya Engkau turun tangan menolong hidup saya. Saya di sini butuh sesuatu dari Tuhan. Saya di sini butuh pertolongan. Butuh jamaah. Butuh kekuatan Tuhan. Saya butuh kesembuhan dari Tuhan. Tuhan ampuni kalau cara ibadah saya masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Bahkan ketika hidupku susah, hidupku berbeban, ada tantangan yang besar, saya justru memilih tidak datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan ampuni. Dan lihatlah setiap persoalan dan masalah hidup kami. Berkati kami. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Kita percaya, kita tetap setia, tetap beribadah. Kami yakin Tuhan pasti memberkati, pasti melindungi, pasti menolong, pasti melepaskan kami dari jerat si jahat. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dari awal lagu ini, sekali musim berganti,
Musik yang bukan. Engkau suka minta, Tuhan selalu tolong. Engkau suka minta, Tuhan selalu lindungi. Engkau suka minta, selalu Tuhan bela. Kalau Tuhan balikin ke kita, apa juga engkau selalu beribadah? Apakah engkau selalu taat, tunduk, hupotaso? Waktu kita doa ini, Tuhan bilang sama kita, jadilah orang yang pantas ngalamin pertolongan Tuhan. Diam artinya engkau harus ada di kaki Tuhan. Diam artinya engkau harus ada di rumah Allah. Diam artinya engkau harus merendahkan hidup. Sebelum saudara melangkah pulang, angkat hatimu, puji Dia. Gak usah lihat kelemahan kekuranganmu. Tuhan kenal kok hatimu. Tuhan mau lihat hatimu detik ini. Engkau buka gak buat Tuhan? Engkau mau memuji Dia enggak? Engkau mau menyembah Dia? Dia gak lihat hatimu kemarin. Kalau engkau hari ini engkau mau benarkan hatimu, Tuhan melupakan segala kesalahan kita. Yesus Tuhan. Engkau baik. Kami tidak pernah takut terhadap jerat maut. Kami tidak pernah takut terhadap siasat-siasat si jahat dalam kami. Bahkan sekalipun kami sempat terbawa, sempat terbelenggu, ada Tuhan yang masih mampu turun tangan membebaskan kami dari keterpenjaraan ini dan membebaskan kami untuk keluar untuk jadi kembali orang-orang yang hupotaso, yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Kalau ada yang mau dibantu doa secara khusus, yang mau milik Tuhan yang datang, engkau datang dengan iman. Tuhan selalu tanpa seizin Tuhan. Tidak pernah ada kejahatan yang bisa menghancurkan hidup kita, karena
memberkati kita, melepaskan kita dari cengkraman kuasa si jahat. Kita yang selalu tunduk dan setia. Bapa di sorga, jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Kalau mereka lemah, beri kekuatan. Kalau mereka bimbang, Kau tetapkan Tuhan. Biar mereka melihat ibadah sebagai bagian dari bentuk hupotaso kepada Tuhan. Karena di sini mereka dapat firman, dapat nasihat, dan mengalami kehadiran Tuhan yang berbeda dengan kehadiran di tempat lain. Tolong jemaat-Mu Tuhan, giring bawa untuk bertumbuh bersama-sama kami Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bela Tuhan, biar nama-Mu semakin dimuliakan dan diagungkan di tempat ini. Kami yang hadir sudah diberkati, sudah mengalami kebaikan. Kami mendapat kebenaran ini Tuhan, menjadi remak, menjadi kehidupan kami. Dan firman ini boleh berhenti diwartakan di gereja ini, tapi firman ini menggema selalu di hati kami. Ketika kami ada di luar sana, ketika kami sedang melakukan pekerjaan kami, ketika kami sedang bersama dengan keluarga kami, ketika kami sedang ada dalam pekerjaan kami, firman ini gak pernah jauh Tuhan, berbicara dan berteriak terus di hati kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan sinkron dengan hidup kami di luar sana Bapa, dan nama-Mu dimuliakan. Hari ini ada jemaat-jemaat yang datang dengan pergumulan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Bela mereka Tuhan. Pergumulan apa mereka sedang hadapi hari ini, Engkau dengar kata-kata mereka Tuhan. Dengar permohonan dan doa mereka Tuhan. Cara pribadi yang mereka rintihkan dalam hati, Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Karena kalau Tuhan tolong, Tuhan bela Tuhan. Hanya ini yang kami percaya Tuhan mau, supaya kami kembalikan pertolongan Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang bimbang sudah ditetapkan, yang belum mengerti jadi mengerti oleh kebenaran Tuhan, dan bertumbuh sehasta demi sehasta pada kedewasaan pengenalan akan Tuhan. Yang melayani pelayanan di altar ini diberkati Tuhan. Pemain musik ala pakai, anak-anak muda jemaat Tuhan di tempat ini semakin handal. Mereka semakin diberi talent Tuhan, talenta untuk mereka pakai bagi kemuliaan Allah. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan. Worship leader, singer Tuhan, Allah memberkati. Kolektan Aser diberkati Tuhan. Kami pulang dalam sukacita, semua alami berkat Tuhan. Terima kasih, jaga kami dan kami di perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami serahkan hidupan kami sepanjang minggu berjalan ini. Datangkan kami di ibadah-ibadah yang berjalan. Bahkan di minggu besok kami sama-sama bergandengan tangan memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umatku pulang dan bawalah berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang setia, taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus